Gerbek narkoba polisi tangkap seorang bandar. Mulai Oktober, warga Sumut dapat berobat gratis. Ajang Medan Fusion Culinary kembali digelar. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kawasan rawan peredaran narkoba di Simalingkar, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, petugas sempat bergumul dengan seorang bandar narkoba. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat pergumulan dengan seorang bandar narkoba yang mencoba melarikan diri saat petugas melakukan penggerebekan di kawasan Simalingkar, Kota Medan. Dari pelaku, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar dan beberapa plastik pembungkus narkoba termasuk uang hasil penjualan. Dari lokasi penangkapan pelaku, polisi juga menemukan beberapa alat hisap narkoba di gubuk yang jadi tempat mengkonsumsi narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut seluruh barak narkoba yang ditemukan di lokasi dihancurkan dan kemudian dibakar. Dan di tempat ini kita juga menemukan tempat gubuk yang dijadikan lokasi sebagai tempat memakai sabu oleh para pemakai. Dan tentunya ini menjadi keresahan di masyarakat. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba kepada pelaku yang ditangkap guna mengungkap jaringan pelaku yang lebih besar. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, misteri temuan jenazah dalam pohon aren di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah mulai terungkap meski belum diketahui jenis kelaminnya. Warga yang mengaku kehilangan keluarga mulai mengenal barang-barang korban. Penemuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara bikin geger. Polisi masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian sosok yang tinggal tulang belulang tersebut. Salah seorang warga mengaku 2 tahun lalu kehilangan anggota keluarganya, yaitu pria berusia 20 tahun bernama Yuda. Keluarga pun menduga kerangka tersebut mungkin anggota keluarga mereka. Sesuai dengan perkiraan polisi bahwa kerangka dalam pohon itu diduga sudah meninggal 2 tahun lalu. Tak cuma itu, usai polisi menemukan baju dan celana korban, pihak keluarga juga mengaku mengenali pakaian tersebut. Shelly, warga di lokasi, mengatakan pengakuan dari adiknya, celana dan gelang yang ditemukan polisi mirip dengan keluarga mereka yang hilang atas nama Muhammad Yuda Perwira. Yuda diketahui hilang sejak tahun 2023 dan tidak ditemukan meski sudah dicari kemana-mana. Walau sejumlah barang identik milik anggota keluarga mereka, namun mereka berharap tulang belulang itu bukanlah anggota keluarga mereka. Keluarga berharap Yuda masih hidup. Mirip barang. Kalau kata adik saya, adik korban ini, yang laki-laki, itu katanya barang dia. Apa aja itu ya? Itu kayak gelang sama celana, Bang. Kalau handphonenya? Handphone itu ada kawannya juga bilang katanya itu handphone dia. Jadi sampai sekarang belum ada kabar? Belum ada, Bang. Sampai sekarang. Namanya Muhammad Yuda Perwira. Rawira. Udah sejak kapan dia pergi dari Sejak rumah? tahun 2023, Bang. Sekitar bulan 8 Agustus. Itu ada ngasih kabar atau apa? Nggak ada, Bang. Sama sekali nggak ada. Kami nyari ke sana kemari, nanya kawan, nanya yang biasa ngajak dia kerja, pun nggak tahu juga, Bang, di mana dia. Ya, keluarga otomatis saya berpikir ke dia gitu, Bang. Tapi ya kalau minta kami ya jangan dia gitu kan. Kami berharap dia itu masih sehat ya, walaupun dia nggak ngasih kabar gitu ya. Petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan jenis kelamin dari tulang belulang tersebut dan masih memastikan identitas korban dengan uji forensik.
Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saudara, pencuri sepeda motor milik kurir pengantar paket disergap personel Polrestabes Medan. Aksi pelaku sempat viral saat melarikan motor dan puluhan paket korban. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik dibawa kaburnya sepeda motor milik kurir paket di kawasan Padang Bulan, Medan. Saat kurir memberikan paket ke halaman rumah pelanggan, motor korban yang berada di luar pagar rumah dalam hitungan detik langsung dilarikan kawanan pencuri. Korban sempat berupaya mengejar pelaku, namun sia-sia. Kawanan pencuri langsung kabur dengan kecepatan tinggi. Selain sepeda motor, puluhan paket yang masih berada di sepeda motor turut dibawa kabur. Usai menerima laporan korban, personel unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki rekaman CCTV. Beberapa hari penyelidikan, petugas berhasil menyergap 1 dari 2 pelaku. Namun sepeda motor korban sudah dijual pelaku yang kini buron, termasuk puluhan paket yang dibawa kabur. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto bilang, paket yang dibawa kabur saat kejadian tidak seluruhnya dijual oleh para pelaku. Sebab beberapa paket digunakan sendiri oleh pelaku untuk keperluannya sehari-hari. Karena mengetahui kelengahan dari si pengirim paket, kunci maupun sepeda motor di pinggir jalan dengan kunci lengket dan dibawa kabur oleh si pelaku beserta paket-paketnya. Paket-paketnya pun dibawa dan sudah diserahkan maupun diberikan kepada orang lain. Yang lain masih kita buru karena masih kita tindak lanjuti salah satu pelaku yang menjual sepeda motornya dan paket-paket tersebut dijual kemana ataupun dimiliki oleh siapa. Ini masih kita tindak lanjuti. Polisi menghimbau pelaku yang berstatus buron untuk segera menyerahkan diri. Polisi memastikan akan terus melakukan pengejaran dan tak segan memberikan tindakan tegas. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Mulai Oktober, warga Sumut dapat berobat gratis. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, warga di Sumatera Utara dapat menggunakan kartu tanda penduduk untuk berobat gratis mulai Oktober mendatang. Masyarakat dapat mendatangi vaskes dan rumah sakit terdekat. Oktober mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mulai menjalankan program prioritas Universal Health Coverage atau UHC. Di mana masyarakat di Sumatera Utara akan gratis berobat di seluruh fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit terdekat hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk KTP. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang Provinsi Sumatera Utara mendapatkan predikat UHC pada Oktober mendatang. Predikat itu diperoleh dengan adanya keaktifan layanan kesehatan dan masyarakat mencapai 80%. Untuk kepesertaan UHC sudah mencapai 90%. Keaktifan ini lebih cepat dari target yang diharapkan meski ada 1 kabupaten yang belum selesai. Nanti pertanggal 1 Oktober kita akan masuk ke UHC prioritas, yang mana berarti sudah di atas 80% keaktifan dan pesertaan sudah di atas 98% untuk Sumatera Utara. Memang masih ada catatan 1 kabupaten lagi, ada 3 sebenarnya, cuma 1 kabupaten yang masih jadi catatan khusus. Nah, ini dalam beberapa waktu ini sampai dengan tanggal 1 nanti akan kita coba push agar benar-benar bisa seluruh wilayah Sumatera Utara nanti berobat dengan KTP Sumatera Utara. Layanan UHC diharapkan lebih optimal diterima masyarakat, sehingga pada 1 Oktober mendatang masyarakat yang memiliki KTP bisa dilayani. UHC merupakan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara seiring tindak lanjut Asta Cipta Pemerintahan Prabowo Subianto. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, personel Kodam 1 Bukit Barisan gelar patroli gabungan simpatik untuk Indonesia Damai. Bersama Polri dan pemerintah daerah, mereka berkeliling kota menggunakan sepeda motor. Personel juga membawa sembako untuk dibagikan pada masyarakat.
Usai menggelar apel gelar pasukan simpatik untuk Indonesia Damai di lapangan Benteng Medan, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Gubernur Sumatera Utara dan Forkopimda lepas ratusan personel sepeda motor TNI Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja. Berbeda dengan patroli biasanya, patroli simpatik ini adalah untuk Indonesia Damai dengan menggunakan sepeda motor. Selain memeriksa keamanan daerah, personel yang berpatroli juga membawa sejumlah beras yang akan dibagikan ke masyarakat. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto menjelaskan patroli ini merupakan aksi simpatik terhadap masyarakat yang telah memberikan aspirasinya secara damai beberapa waktu lalu di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Selain itu, aksi ini juga menyambut hari ulang tahun TNI yang akan digelar Oktober mendatang. Kami lapor ke Pak Gubernur, ke Pak Kapolda, ke DPR, Kajati, dan seluruh Forkopimda bahwa kami akan menggelar apel gelar pasukan sekaligus melaksanakan operasi simpatik gabungan TNI Polri dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama memastikan bahwa Sumatera Utara ini aman. Jadi kita patroli bareng gabungan, tidak menggunakan rantis, tapi kita menggunakan motor. Sebanyak 28 ton beras akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang berada di jalan seperti pengendara ojek online, pedagang asongan, serta sejumlah warga yang beraktivitas di jalanan. Nantinya kegiatan ini akan juga dilaksanakan di kabupaten kota. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini, ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di Sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah. Dia mau belajar, perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin Ada, tinggi ya? makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat Iya, juara. juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, dari Serdang, Sumatera Utara. Ajang Medan Fusion Culinary kembali digelar, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Hotel Santika Premier Diandra kembali menggelar Medan Fusion Culinary yang ke-7 yang diikuti 400 lebih peserta. Berbagai perlombaan digelar di ajang ini mulai dari lomba memasak, lomba meracik kopi, hingga making bed atau merapikan tempat tidur.
Ajang Medan Fusion Culinary seri ke-7 tahun ini ditujukan bagi pelajar dari sekolah kejuruan dan masyarakat umum. Tidak hanya lomba memasak, ajang Medan Fusion Culinary juga memperlombakan cara meracik kopi dan making bed atau menata tempat tidur dengan cepat, rapi, dan sesuai standar industri perhotelan yang diikuti oleh murid dari berbagai sekolah kejuruan. Mengusung tema Rooted in Culture, Shape the Future dengan berbagai hidangan lokal yang ada di Sumatera Utara, kompetisi ini bertujuan mengangkat kembali hidangan tradisional dengan berbagai inovasi agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Pihak penyelenggara mengaku tidak sekedar berinovasi dengan masakan lokal, para peserta juga harus tetap mempertahankan rasa khas dari masakannya. Dan salah satu untuk mengembangkan dari segi turisme dari Kota Medan untuk menjaga bagaimana budaya warisan makanan ini supaya tidak punah, supaya masih tetap diterima oleh anak-anak mungkin generasi Z yang sekarang ini. Wali Kota Medan Riko Waas yang membuka secara resmi kompetisi Fusion Culinary 7 menyampaikan betapa pentingnya kompetisi dalam mendorong inovasi bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya agar mampu mengikuti perkembangan selera. Riko Waas menekankan keberagaman makanan di Kota Medan menjadi potensi untuk mengangkat Kota Medan menjadi kota kuliner terbaik di Indonesia dengan cita rasa otentik. Bisa sukses terus, dan untuk Medan Culinary Fusion ke-7 ini tentu apresiasi dari pemerintah Kota Medan untuk menciptakan acara ini sukses terus untuk bisa mendorong lagi semangat para pelaku, ya, apakah itu barista, cook, chef, dan juga bidang-bidang rekan-rekan perhotelan dan juga restoran harus bersemangat. Kita percaya diri bahwasanya kita punya potensi yang baik di Kota Medan. Ajang Medan Fusion Culinary yang digagas oleh Hotel Santika Premier Diandra diharapkan menjadi agenda yang mampu mendorong para pelaku usaha untuk terus berkembang. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, kompetisi sepak bola kasta kedua Pegadaian Championship 2025-2026 resmi diluncurkan di Kota Medan dengan transformasi total dan penerapan teknologi VAR di setiap pertandingan. Pegadaian Championship akan diikuti oleh 20 klub. Mengusung format pertandingan triple round robin, Pegadaian Championship 2025-2026 yang diikuti 20 tim akan dibagi menjadi 2 wilayah, yakni wilayah barat dan wilayah timur. Pegadaian Championship juga akan menerapkan teknologi VAR dalam setiap pertandingan. Penerapan teknologi ini menjadi bagian dari komitmen membenahi sepak bola nasional, serta menjadikan Pegadaian Championship Liga Kasta kedua di Asia Tenggara yang pertama menerapkan VAR di seluruh pertandingan. Direktur I-League Ferry Paulus saat peluncuran kompetisi Pegadaian Championship bilang akan ada total 273 pertandingan Pegadaian Championship musim 2025-2026. Penyebaran dari Liga 2 kali ini disebarkan lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun tahun sebelumnya adalah lebih banyak klub. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa stadion yang digunakan memiliki standarisasi yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga memang kita membuat satu dimensi transformasi yang bisa membawa. Menjadi sponsor utama, PT Pegadaian optimis akan peningkatan laba, mengingat sepak bola merupakan olahraga populer. Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan sponsorship ini sudah memasuki tahun ketiga dan memberikan peningkatan bisnis Pegadaian melalui perluasan basis nasabah terutama dari pria. Tahun ini PT Pegadaian fokus pada promosi produk cicilan emas yang menargetkan laba bersih 6,8 triliun rupiah pada akhir tahun 2025. Dan ini OSR kita syaratkan 102 triliun. Insya Allah target 2025 akan bisa kita lampaui dengan
dengan target prediksi laba akhir tahun 6,8 triliun. Selain mendukung olahraga nasional, Pegadaian Championship juga mendorong UMKM terlibat dengan menyediakan ruang bagi pelaku UMKM yang ada. Aruganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, JA Medical Skincare kembali memperkenalkan Nexo, produk perawatan kulit asal Korea. Produk terbaru dari JA Medical Skincare dikenalkan dalam ajang JA Universe 2025. Dalam ajang JA Universe 2025, pengunjung juga dapat mengunjungi bazar produk-produk kecantikan yang memberikan diskon menarik. Selain itu, berbagai kegiatan juga digelar, salah satunya adalah kegiatan merangkai bunga yang ditata sedemikian rupa dengan produk skincare. Di ajang ini, JA Medical Skincare juga memperkenalkan Nexo Skincare, produk kecantikan dari Korea yang terbuat dari ekstraksi tanaman yang efektif atasi berbagai permasalahan kulit seperti untuk mencerahkan, melembabkan, dan menjaga kesehatan kulit. Produk Nexo Skincare yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia ini kini tersedia di JA Beauty Skincare Medan. Kalau untuk penggunaannya di klinik, kita tahu bahwa exosom ini adalah sesuatu yang baru, terobosan terbaru. Jadi by far kita di klinik juga udah pakai produk-produk exosom ini, terutama dari kelebihannya tadi bahwa exosomnya itu ada 30 miliar partikel exosom. Jadi banyak banget, sama dari plant, dari tumbuhan. Karena kan kita tahu beberapa teman-teman kita mungkin kalau exosomnya dari hewan itu nggak bisa pakai. Seperti itu jadi keunggulannya. Setelah nyobain tuh, apa beda dengan skincare yang sebelumnya dapat dicoba? Setelah dicoba, exosom ini karena partikelnya lebih kecil, dia lebih cepat diserap dan mungkin lebih cepat ada hasilnya. Jadi tadi ya ukurannya ya Pak? Iya, dari ukuran. Ukuran partikelnya itu dia secara skincare kan biasa molekulnya gede-gede nih. Jadi kalau ditaruh di atas kulit, diserapnya susah. Mungkin bahasa gampangnya kayak gitu. Iya. Nah, partikel dan exosom ini kecil. Jadi diserapnya gampang, udah easy-nya seperti itu. Jadi hasilnya pasti lebih cepat kelihatan, lebih ada resultnya lebih cepat. Lebih signifikan gitu. juga. Lebih signifikan juga. Jadi kalau misalnya dari varian sendiri itu, dia ada sekitar 6 varian. Jadi ada yang untuk kulitnya kering, hydration, ada yang untuk kulitnya mengalami Dry. barrier function, masalah di barrier function ya. Ada juga untuk yang kulitnya mau lebih cerah, lebih mengkilap gitu, lebih glowing. Ada juga untuk varian yang untuk anti aging, keriput ya. Ada juga untuk yang kulitnya kusam, dull skin seperti itu ya, dan juga ada yang kulitnya kemerahan. Jadi banyak, semua tipe kulit itu pasti bisa diatasi dengan produk-produk Nexosom ini. Produk perawatan kulit asal Korea ini sudah sukses dipasarkan di 30 negara seperti Amerika, China, Swiss, dan Prancis yang kini juga tersedia di Indonesia. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.